Ulangi. Kakinya dibuka, agak dibuka. Terus mulai sini. Oke, nah si hip ya, hipnya internal rotasi. Terus berubah eksternal rotasi. Terus, oke stop. Terus elbow-nya fleksi. Oke, wrist-nya fleksi. Oke, terus shoulder-nya abduksi. Abduksi. Nempel. Oke, good. Jinjit. Jalan. Terus. Stop. Relax. Anak sini seperti ini. Jadi anak saya berapa sih pola aja, karakternya seperti ini. Pas tinggi, ya. Enak gak jalan? Bagi mereka yang situ itu udah biasa. Ya, awalnya ya memang polanya seperti itu. Ya. Ada hal seperti ini. Nah ini fisioterapi tugasnya mengoreksi gitu kan, ya. Jadi mengoreksi. Duduknya bukan di glute, tapi di sacrum. Gimana? Maju. Duduknya maju, oke, di sacrum. Nah ini masih di glute. Caranya di sacrum adalah perutnya dorong ke belakang. Dalam terus, mundur, badannya ke belakang. Bakat. Oke, ya. Terus maju. Tangannya di. Nah, ya, ketika saya manggil, dia nengok sini. Nah, dia nggak nengok, tapi lirik. Terus nengok sedikit kiri. Sekarang sini. Nah, kalau hypo seperti ini. Tadi hyper. Kayak hypo. Jauh kan perbedaannya? Kalau hyper itu adalah tonusnya tinggi, ya. Atau nama lainnya apa? Apa kalau pada anak sini? Apa karakternya? Spas. Nah kalau yang tadi low tone, ya tonus yang low atau hypo, nah itu yang kontraksi ototnya yang down, ya, yang lembek, yang lemah. Jadi ya, itu dia nggak bisa mempertahankan postur terus sampai tengkurap. Oke, stop. Ya. Oke. Lurus. Nah. Ya. Oke, use of handling, ya. Berarti kita menggunakan handling, ya. Untuk apa? Untuk menormalisasi tonus, memberikan koordinasi dan gerak pada postur dan lain-lain. Jadi sekarang balik menghadap sana aja. Biasa dulu. Tahu kan spesifik tadi bilang ya, memfasilitasi teknik yang spesifik. Berarti kita contohkan kita mau menghandle ya, handling spesifik pada hip. Oke. Contohnya nih anak hypertone misalkan ya, tonusnya yang hyper deh, oke, hypertone. Dia udah bisa dikontrol, udah bagus. Yuk, di sini. Oke, ya, angkat tangannya. Nah, misalkan kontrolnya udah bagus, ya, kontrolnya sudah bagus, naik. Ya, dulu. Stop. Pegang ke depan. Good, ya. Kita lihat, kita handling mau di arah di arah si hip. Ini butuh orang tua ya, ibu sini. Kamu ibunya ya? Ini anak kamu. Ya, nah stop dulu. Oke, dia kan sebagai ibunya, karena anak Siti ini nggak mungkin sendiri, dia pasti didampingi sama orang tua. Hubungannya dekat ya mas. Jadi ini harus ada objek. Jadi kalau latihan terus ada objek seperti mainan dan lain-lain. Nah, coba mainannya apa? Ini pulpen dah. Pulpen bukan pulpen. Oke, yang berwarna. Ya. Jadi si anak ini objeknya ke ibunya. Mas pulpen. Ini anak kiri apa sih anak kandung? Anak kandung. Ngomongnya canggung ya. Oke, ya misalkan di ibunya ya. Nah, belum. Dia mengarah aja ke mereka. Oke, nah lihat, oke, good. Nah, kita nanti fokus di bagian hip, si fisioterapis, ya. Yuk, contohnya kita gunakan. Nah, ini misalnya ya atau table lah, lebih enak di table. Oke, misalnya dia udah bisa megang. Good. Oke, nah, terus ke atas ini. Yuk, belum. Ke atas aja dulu. Nah, good. Oke, hipnya dapat nih.
positioning hipnya handling hipnya ada di area oke. Jadi kalau udah dapet hipnya, jadi kita berarti ini enak ya handlingnya. Oke, stop. Nah ini kita handlingnya di sini. Berarti kita mau stabilisasi hip, ya kan? Jadi balik lagi spesifiknya mau di mana? Ya, apakah kalian di shoulder latihannya atau di hip? Ya hip berarti seperti itu posisinya. Ya you main. Good. Oke, tahan dulu di sana. Yuk ambil. Kita stimulus. Nah, kita mau ngambil nih. Terus jogging. Good. Stop. Nah, lihat stabilisasinya bentuk hip dua dan apalagi stabilisasi yang kedua. Apa? Nih area kiri, ya enggak? Area kiri. Kalau didorong, ya, ngebentuknya di area kiri. Turun. Stop balikin ke sini. Ya, secara otomatis pasti dia mengambil di area yang sebelah dulu. Yang stop. Ulangi sini. Kalau pakai yang ini ngambilnya coba. Ngambil. Jatuh, ya enggak? Iya. Nah, karena stabilisasinya ada di kanan. Ya. Kita kan sini menahan, ya agar dia tidak ke belakang, ke depan, atau ke samping, ya. Jadi stabilisasinya dibentuk ketika dia sudah merasa nyaman. Oke. Jadi gini, namanya anak kecil kan dia langsung ngomong, oh jatuh, ya nggak? Tidak mungkin. Tapi fisioterapis harus tahu melalui mimik wajah dan lain-lain. Simpelnya gini, ketika handlingnya udah pas di hip, dia kan merasa safety nih, dia nggak ngerasa nyaman. Sehingga ketika disuruh megang objek lain, dia berani, ngerti nggak? Karena dia udah yakin nggak akan jatuh. Tapi kalau dia merasa nggak safety, nangis, dia nggak, terus digerakin nggak mau gerak deh, nggak mau jalan, nggak mau gerak, karena dia belum merasa siap. Jadi fasilitasi gitu ya, fisioterapis sebagai stabilisasi utama. Ya. Contohnya, gimana? Shoulder pada stroke, sorry. Boleh stroke juga boleh ya, atau pada CP lah. Gimana? Shoulder CP itu gimana tadi? Bukan. Coba gimana? Elbow-nya gimana elbow-nya tadi? Nah, oke. Spastis tahu ya? Spastik. Kuatin ya. Kencengin. Jadi kalau saya gerakin, kamu jangan bergerak ya. Nah, dia kaku. Dia kaku. Nah, ingat di sini ya, bagian proksimalnya yang mana? Mana proksimalnya? Shoulder. Oke. Nah, ini distal ya. Jadi kita latih area shoulder dan area proksimal. Ya, jadi ya, pertama pasti ini akan sangat sulit. Maka dari itu cara menginhibisi adalah bergerak rotasi secara pasif. Jadi pasif ya, gerakan rotasi shoulder secara pasif. Ya, terus bergerak spensi 10 kali misalkan. Ya, relax. Terus kita tes. Oh, dia udah kebuka sedikit. Sedikit aja yang keselnya tadi. Nah, ya terus. Dia terus 10 lagi, udah mulai lebih lebar nih kita. Nah, jika tonusnya sudah turun, itu baru bisa dilatih. Paham nggak? Anak CP nggak bisa, yuk langsung kontrol, nggak bisa. Dia karena spastisnya tinggi. Jadi kalau lagi spastis nggak bisa diapa-apain. Harus diinhibisi dulu. Ya, nanti kita bahas inhibisi. Oke? Ya ini harus diinhibisi dulu ya. Udah lepas ya, baru turun ke elbow. Ya ternyata elbownya udah lepas dan lain, akhirnya bisa digerak. Ya, tapi sekarang Pak pasif ya. Contohnya proprioceptifnya. Good. Satu, jadi udah bisa. Tapi kalau lagi spastis ini nggak bisa. Ya nggak bisa kita arahkan ke arah sini. Pasti dia ke arah sini semua. Gitu ya. Ya, karena ya plastik, makanya harus kita relax. Nah ini hanya pada satu regio. Kalau pada CP berregio itu semua, semua badan, jadi kita harus menginhibisi semua badannya. Ya semua regionya, necknya juga iya, apalagi kontrol posturnya, ya enggak? Apalagi pada hipnya dan lain-lain. Ya, jadi ada teknik inhibisinya nggak masalah. Oke, nah itu pada shoulder juga. Nah. Apa namanya? Oke, tonusnya masih ini banget ya, masih rendah banget. Oke. Nah di sini kita mau bentuk proprioceptif di bagian shoulder, ya, di bagian elbow dan wrist. Oke. Jadi yang pertama adalah ya kita bentuk stabilisasi di sini, ya sehingga neck controlnya menjadi keangkat. Ya, katakanlah dia neck controlnya udah ngangkat. Yuk, kamu agak ke sana, agak ke tengah. Stop. Oke, ya udah agak angkat nih, oke, kontrol. Terus positioningnya seperti ini. Oke, tangan nih. Oke, angkat. Oke, terus angkat. Oke, stop. Oke, dorong. Oke, dorong lagi ke atas. Terus ini ke atas. Terus. Oke, nah.
misalnya terbentuk proprioceptifnya, ya, antara shoulder, si elbow dan area wrist. Ini ya, ini sudah latihan stabilisasi untuk proprioceptif. Oke, nah berhubung di konsep proprioceptif itu ada teknik pressure, ya, pressure. Jadi harus ditekan di bagian beberapa part. Ya. Kita butuh ibu lagi, ibu. Oke, mainan bu. Oke. Nah, ya, si anak, oke, si anak bermain dengan ibunya, ya. Dia ngobrol bu, gimana? Oke, nah. Contohnya kita ingin membentuk stabilisasi atau proprioceptif di area sebelah kanan, misalkan. Oke, jadi ya mainannya ke arah kanan, misalkan. Oke, dia ke arah sana, stop. Kemudian berpindah ke arah kanan. Oke, good. Nah, lihat ya, weight bearingnya pindah ke arah kanan. Nih, juga stabilisasi kebentuk. Maka kita pressure ya. Di pressure itu bisa kita tekan di area sini. Oke, dia sambil bermain. Oke, atau oke, 1, oke, good ya. 2, oke, terus 3 berulang-ulang frekuensis ya. Nah, ya stop, sama di sebelah kiri misalnya. Oke, good. Nah, dibentuk lagi 1, oke, 2, sama nih ibunya nggak dekat sama anaknya ini. Oke, stop. Nah, pressure, good. Oke, di pressure. Nah, ya, ini pada regio shoulder. Nah, ya, terus pada regio yang lain. Zari. Ayo Gus, maju Gus. Good. Oke, stop ya. Misalkan dia udah bisa duduk ya. Oke, good. Ya. Jadi misalkan kita bentuk stabilisasi ya, atau proprioceptif pada area shoulder kiri. Jadi ini ya, misalkan dia tonusnya rendah banget ya, ini kan pasti jatuh, ya enggak? Nah ini kita jaga stabilisasinya, oke. Nah dia bermain lagi sama ibunya, iya. Oke. Ibunya lagi sibuk kerja nih, jadi buru-buru ngelatihnya. Ya. Nah, jadi dia fokus ke sana, kita sebagai fisioterapis ke area ini, ya dia tetap bermain. Oke. Nah, ini bisa dibantu proprioceptifnya. Kita berikan pressure, iya enggak? Atau berulang. Nah, oke. Nah, stop, bisa ke arah depan. Good. Jadi bisa lebih jauh. Ya. Misalkan gini, mainan ini taruh sini. Ya, otomatis anak mau ngambil kan? Ini kita jaga. Nah, ya mau ngambil, simpan situ. Oke, stop. Nah, jadi arahkan ke area kanan misalnya. Nah, dia kan berpindah berat badannya begini. Jadi stabilisasinya dibentuk proprioceptif di bagian kiri. Oke. Oke, next ya. Oke. Duduk. Nah, duduknya seperti ini. Oke. Atau dari terlentang, tengkurap. Oke, tengkurap. Oke, good. Terus dari tengkurap ke arah duduk. Nah, ulangi ya. Kalau ini orang gede ya, duduknya begini. Ulangi. Kalau pada anak-anak ya, oke, jadi harus melewati beberapa fase. Oke, yuk tangannya naik lagi tadi. Good. Stop. Nah, nih. Atau kaki dia. Anak-anak seperti ini. Naik. Nah, ya, ulangi. Ya, sekarang pakai yang kanan. Oke. Nah, pakai yang kanan, oke? Yuk. Wait, enggak gini dulu. Oke, good. Yuk, naik. Iya. Nah, good. Oke, stop. Nah, ini berarti proprioceptif ketika posisinya merangkak. Iya enggak? Bapak nih, butuh bapak. Bapaknya, Pak. Bapaknya. Nah, ya, ini posisinya. Jadi udah ada beberapa proprioceptif yang bentuk nih. Iya enggak? Sama Apa sih? di area apa namanya? Hip, ya, area hip. Nah, kalau di hip itu hitungannya ini sama, ya stabilisasi kebentuk ada di shoulder ya. Di mana ini L? Oh, terus wrist. Nih, hip, ya, terus knee. Oke, ini udah bentuk proprioceptif. Nah, maka dari itu dia bercanda misalnya. Ayo Pak, ini anaknya ya Pak? Ya, siapa anak namanya Pak? Kenal sama anaknya? Enggak. Ya, good. Oke ya, misalnya seperti ini latihannya ya. Ini udah kebentuk ya proprioceptif ya. Tahu misalkan di area belakang ini mundurin. Good. Oke, terus mainin depan. Maju lagi. Good. Nah, stop. Nah, ini kita
pressure, tinggal, ya. Si hip, si knee, ya kita pressure. Nah, terus leveling yang lebih tinggi kita menggunakan ball ya, atau dengan box juga bisa. Handling, good, terus naik. Ayo bapaknya, kamu ke atas, terus, good. Oke, ini ya, nah, stop. Oke, yuk mainan. Nah, lihat stabilisasi di sini ya. Kita pindahkan ke arah kiri ya, atau kanan, atau di pressure. Oke. Tapi posturnya harus bagus. Oke. Nggak bisa kalian main postur tekan aja, tapi dia itu kesana badannya. Ya, jadi kita harus lihat juga stabilisasi di terang. Sama apa? Oke. Ya, baru ke area hip. Ya. Dan di hipnya di pressure. Ya, di press kiri kanan ya, atau fokus ke kiri dulu sampai bisa gerakan ke arah. Nah, lagi. Good. Nah, pindah nih. Oke. Ya, antara kanan dan kiri. Nah. Keduduk. Tengkurap dengan kedua lengan bawah menyangga badan. Stop. Menyangga dulu. Oke, stop. Oke, ya. Posisi merangkak. Nah, oke, good. Posisi merangkak ya. Kneeling ke berdiri. Kalian tahu kneeling nggak? Berlutut ke berdiri. Berlutut ke berdiri, bukan berlutut berdiri. Ulangi dari. Jadi kalian harus tahu berlutut ke berdiri dengan berdiri itu beda. Duduk ke berdiri ya, atau ke duduk dengan duduk itu beda. Jadi fisioterapis anak harus tahu itu ya, istilah itu. Karena ke berdiri, ke duduk, berdiri dan duduk kontraksi ototnya beda. Ya. Oke, ini apa namanya? Posisi merangkak. Oke. Terus kneeling ke berdiri. Kneeling itu berlutut. Oke. Lutut cepat. Lutut banget. Tapi oke, stop. Oke, kneeling ke berdiri. Terus duduk ke berdiri. Duduk baru diri. Oke. Ulangi dari merangkak. Ini anak bayi baru belajar merangkak begini. Ya. Yuk. Oke, yuk duduk. Nah. Yuk ulangi, kamu ulangi kan. Nah. Yuk. Oke. Iya. Yuk. Nah, ya. Secara cepat ya gitu kan. Ini kan gerakan yang seperti ini nih yang dilakukan kita sehari-hari. Tapi kalau dipelan-pelanin ya kan susah kan? Iya. Ya, tapi ada konsepnya. Ya, ini makanya biomekanik konsepnya seperti ini. Ya. Ya. Ke arah kanan. Itu kiri sebenarnya. Nah, oke, ya. Terus berbaring duduk, tengkurap dengan kedua lengan bawah menyangga badan. Tengkurap bukan merangkak. Nah, jaga badan. Nah, baru posisi merangkak. Dengerin dulu biar enak. Nah, oke, posisi merangkak, ya. Oke, kneeling ke berdiri. Oke, berlutut dan duduk, terus berdiri. Oke, ya. Nah, itu adalah perkembangan motorik normal. Ya. Duduk. Ya, pada anak. Ya. Protection. Iya. Yang diperhatikan adalah ketika dia ke arah sana, yang jadi sandaran adalah kiri. Ya. Ya. Kita lagi diam nih, gitu kan. Terus ada dorongan ke sana. Nah, tangan kanan dan kirinya aktif untuk menyangga. Nah, ini adalah protection yang secara normal. Anak CP bisa nggak? Enggak, didorong dia jatuh tanpa adanya proteksi, reaction. Jadi nggak ada reaksi untuk memproteksi. Ya, jadi ketika ke kanan, otomatis tangan kanannya menyangga. Begitu pun ke kiri dia menyangga. Ya, yuk ke sana duduk dah. Ya, ini sama konsep. Nah, oke, ya, semua, oke, good. Stop, mau ke depan, iya, oke, ya, proteksi masih bagus ke belakang, ya, jatuh pasti dia mikir atau begitu, ini pun posisi ke lihat, depan, oke, proteksi kayak gini, ya, nah ini harus ada pada anak ini, dia belum bagus proteksi. Apalagi pada yang CP mau umurnya dia udah 20 tahun, 19, proteksi
proteksinya enggak seperti itu. Iya. Pasti kan pasti. Natural dan normal ya. Gitu, ya. Stop. Oke. Kan ketika saya bilang kamu berdiri, dia udah tahu nih, wah bakal didorong, ya enggak? Dia udah tahu. Jadi gerakan pertama dia kalau didorong dia begini. Ya. Iya. Salah, begini. Tapi kalau natural, perbedaannya di mana? Di mana perbedaannya? Di mana? Nah, proteksi kakinya ya. Saya udah tahu dia dorong. Kalau saya tuh lihat iya, lu bagi kan? Ya, yang nyilang itu adalah proteksi natural. Ya, simpelnya seperti itu ya, proteksi natural ya. Jadi lagi mikir saya mau dorong kemana nih. Jadi di bawah aja ketika saya diam berdiri dia udah mikir, wah didorong nih. Jadi ketika karena kalau direncanain dia pasti begitu, ya kan? Naturalnya nggak begitu ya, naturalnya pasti ya menyilang. Ya, jadi tetap. Ya. Ekstensi. Berarti posisinya itu fleksi ekstensi. Ke belakang teh, ke belakang. Oke. Duduk. Sorry tiduran. Oke ya. Nah, polanya adalah ekstensi. Ya, ini CP yang nggak bisa fleksi. Ya, dia ekstensi nih, pola dari apa namanya postural mana. Nah, maka dari itu kita latih ke arah mana? Fleksi. Inhibisi ke arah Fleksi. fleksi. Jadi kebalikannya. Caranya adalah tekuk. Aduh, jangan dijepit tangan saya. Tekuk aja. Tangan ke sini. Good. Oke. Ya. Nah, jadi ya, ini kan posisi membentuk fleksi. Ya enggak? Ya, ini masalahnya ada di tengah, ya. Atau di bagian flexion, extension. Yang maka dari itu mereka ada. Oke, good. Tahan. Nah, good, pertahanin. Nah, oke. Tapi pasif. Ini kan akhirnya dia saya bisa gerakin. Dia capek dia langsungan. Stop. Nah, tapi kalau pada anak-anak kan badannya kecil ya, gampang. Kalau dia kan gede gitu. Kalau saya pasif itu saya yang sakit. Malah tuh, kan berat. Kayak gitu. Nah, konsepnya lehernya mendekati si lutut. Nah. Oke, good. Nah, ya ini berkali-kali, repetisi 10 kali misalkan. Stop, relax, lurus. Relax ya, capek kan sendiri kan ya. Nah, biasanya di bagian si upper ya kan, bagian upper limb, lower limb, terus di bagian perang itu dia relax ya. Nah, makanya harus diulangi terus relax. Pada anak-anak kan gampang. Ya kan? Pada dewasa ini yang susah. Ini sebagai objek, ini nggak contoh. Ya, pada anak-anak itu lebih mudah. Jadi kelihatan langsung. Karena anak ini kan sedang pertumbuhan si sel ototnya ya enggak. Jadi nggak sekeras yang dewasa. Jadi lebih mudah. Oke. Oke, pasif ingat ya. Pada anak ini pasif. Nah, dia kan belum bisa bergerak. Oke. Terus oke, stop. Nah, kalau pada anak dia kan begini. Pegang. Tekuk dulu. Jadi di ujung ke ujung, ngerti nggak? Hop. Nah, di ujung ke ujung. Telinga iya di leher. Ya, handlingnya di leher, kita di sini. Stop. Pada anak kan tangan kita ini bisa ngehandling di bagian leher, ya di bagian apa? Di bagian si C0 nih, ya C1 terus sampai punung, ya sampai torakal 1 bisa. Ya saking kecilnya kan kepala anak, itu bisa. Kalau ini kan enggak ya. Jadi saya di kepala dia kan. Terus berberlin, terus 3, ya terus sampai 10 kali. Balik lagi ke arah sana, ya 10 kali, 10 kali. Oke, enggak, kamu bisa balik. Oke, nah terus berguling. Nah, ini kan apa namanya? Dia mau spastik di bagian apa namanya? Di bagian postural flexion atau extension. Ketika dibalikin lagi, ya itu pasti otomatis di area tonus yang tinggi itu pasti merespon. Jadi dia lebih low. Ya, dan itu. Oke, ya polanya fleksi. Kita mau ngarahin ke arah fleksi kan. Agak sulit, jadi gini aja deh, kepala kamu sini, kakinya bisa.
Nah, oke, polanya good. Ya, harusnya kan nggak jantung kakinya ya, karena ini dewasa kan jadi nggak jantung. Oke, ya. Nah, jadi arahin si anak ini ke arah ekstensi. Merahnya ya, good. Ya, oke. Nah, ya, terus diinhibisi selama 10 kali, ya, relax. Jadi dia akan menjadi relax ya tonusnya. Stop kalau kesulitan biasanya 2 orang, ya. Di depan dan di belakang. Oke, yuk lagi naik. Good. Oke, good dan seterusnya. Oke, stop. Nah, itu kebalikannya. Kita mau arahkan ke arah fleksi. Ya, tidur di sini. Iya, terletak. Nah, ya. Ini kan ke arah fleksi kan awalnya. Nah, ini kita mau arahkan ke arah Ekstensi. Harus perlahan ya. Nah, makanya anak-anak ini kalau dilatih itu harus dalam keadaan fit. Ngerti nggak? Anak CP nggak boleh panas sedikit. Kalau dia hangat sedikit badannya bisa kejang. Ketika dia kejang ya sel otaknya bisa rusak lagi. Dulu terus berbalik. Udah merah bukan Relax. Iya merah banget. Oke. Sekarang tidur di sini tapi menyamping. Ya. Ya, good. Sekarang bagian side line ini. Relax aja gitu. Nah. Terus nah, ini terus ya dilakukan sama squat 10 sampai 20 menit. Oke. Balik lagi. Oke, relax. Ya, ini sama kanan dan kiri. Ya. Kanan dan kiri. Ya. Nah, gerakan-gerakan ini itu efektif banget ya untuk menurunkan tonus postural. Oke. Benar nggak? Menghadap ke sana. Ke sini, gitu. Oke. 3G. Astagfirullah. Nah, tadi kan visunya di depan, ya enggak? Visunya di depan. Nah, visunya bisa di belakang. Saudaranya Oke? kayak ini. Jadi kita hipnya ya, kita berikan stabilisasi. Atau pada anak bisa di kaki. Nah, ini kan kalau di kaki ya nggak dapat, ya enggak? Jadi posisinya seperti ini, kan maju nih. Nah, oke. Jadi ketika diberikan gerakan si anak proteksinya keluar, ngerti nggak? Tangannya dia pasti akan lurus. Nah, proteksi kan seperti yang dijatuhin, ya kan? Proteksinya dia nggak akan jatuh. Jadi apa namanya stabilisasi yang dibentuk dari terang gitu kan dari hip ya itu akan aktif ketika berjalan seperti ini ya jadi bisa di depan bisa di belakang. Saya ada kunci OSCE terus saya yang bikin soal OSCE juga ya jadinya apa namanya budget yang schedule. Nah oke. Nah kita ya menggunakan neck ya sebagai stabilisasi utamanya. Jadi setiap saya gerakin badan kamu juga ikut ya ke arah kepala gitu. Badan mana badan? Badan Ya, badan. good. Lagi. Up. Stop. Lagi. Stop. Oke ya. Push. Up. Oke agak sini. Stop. Ya, terus bangun. Ini gerakan tangannya. Duduk. Begitu, nah. Jadi stabilisasinya kita bentuk di key of controlnya di kepala. Oke, ini ya. Terus bangun diri. Stop. Terus stabil. Oke. Jalan. Jalan. Ya, dan ini nah ini pasti cepat banget ya. Jadi stop. Ada galau. Nah, jadi key of controlnya ada di kepala, di leher. Ingat nggak? Ketika anak ini baru lahir ya atau mau kita bentuk stabilisasi yang pernah dilihat ada neck, iya nggak? Lehernya bukan cara dia duduk, bukan cara dia berjalan, tapi lehernya ya contraction lehernya kayak gimana ya? Jadi nanti
Oke. Kalau bobat ya, kalau kalian udah level 1, 2, kalau nggak salah 3 nanti mengaktifasinya di kepala. Gitu ya, jadi di kepala. Ini buat orang stroke juga bisa jalan ke gitu. Nah, ya, jadi kalau kita gerak ke kanan ke kiri dia pasti ngikut. Jadi jalan ke stop. Stop. Nah.